Sejarah Negara Sumatera Timur. Negara Sumatera Timur atau NST adalah salah satu negara yang merdeka dari Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda yang bertahan cukup lama di lingkungan Hindia Belanda selain negara Indonesia Timur, yakni 25 Desember 1947 hingga 1950. Negara ini tercipta karena banyak faktor kompleks yang membentuk persekutuan anti republik. Persekutuan tersebut terdiri atas kaum bangsawan Melayu, sebagian besar raja-raja Simalungun, beberapa kepala suku Karo, dan kebanyakan tokoh masyarakat Tionghoa. Bumiputra Melayu dengan kekuasaan Islamnya beserta Simalungun dan Karo merasa terancam dengan berdirinya negara baru yang akan menundukkan mereka sebagai bawahan dari Republik Indonesia Jogja. Dalam banyak buku sejarah disebutkan Republik Indonesia Serikat merupakan gabungan dari berbagai negara-negara independen Nusantara saat itu. Meski demikian, negara-negara itu disebut sebagai negara boneka yang dibentuk oleh Belanda. Bergabungnya tiga komunitas Bumiputra itu diikat oleh kesamaan nasib, yakni sama-sama korban penyerangan dan pembantaian yang dilakukan oleh fraksi komunis dan fraksi Republikan pada tahun 1946. Dalam keadaan diserang dan dibantai, kedatangan Belanda dan Inggris di Sumatera pun disambut dengan tangan terbuka, dan ini menjadikan apa yang disebut aksi agresi militer Belanda sejatinya adalah merupakan aksi penyelamatan penduduknya yang selama ini disekap oleh Republik Jogja. Dengan kekuatan tambahan ini, maka persekutuan anti republik menguat dan berdirilah NST atau Negara Sumatera Timur sebagai negara baru yang di dalamnya terhimpun sisa-sisa daulah atau Kesultanan Islam yang masih selamat. Meski demikian, ada pula rakyat menentang berdirinya NST dan melakukan perlawanan militer terhadap Belanda, namun bukan Bumiputra. Sumatera Timur adalah negara yang kaya raya dan akan minyak dan perkebunan. Kekayaannya ini menjadi incaran banyak pihak termasuk Republik Indonesia dan Belanda. Karena itu, selain diikat oleh kesamaan nasib, tegaknya negara Sumatera Timur juga dipicu oleh keinginan mempertahankan harta kekayaannya dari incaran pihak-pihak luar. Negara ini dipimpin oleh wali negara atau presiden bernama Dr. Tengku Mansur dari Kesultanan Asahan yang juga ketua organisasi Persatuan Sumatera Timur. Adapun wakil wali negara atau wakil presiden adalah Raja Kaliam Syah Sinaga dari Kerajaan Tanah Jawa Simalungun, sementara Panglima Angkatan Bersenjata Barisan Pengawal atau BP adalah Kolonel Jumat Purba dari Kerajaan Purba Simalungun. Sumatera Timur kemudian bergabung dengan negara baru Republik Indonesia Serikat melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB. Dalam perundingan tersebut, Sumatera Timur bergabung dalam BFO atau Badan Permusyawaratan Federal yang kala itu dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat. Akan tetapi, ketika telah bergabung dengan Serikat, pada tanggal 3-5 Mei 1950 diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dengan Wali Negara Presiden NST Dr. Tengku Mansur juga dengan Presiden Negara Indonesia Timur Sukawati yang menyetujui pembentukan Negara Kesatuan. Tapi tanggal 13 Mei 1950, Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur menentang keputusan tersebut. Meski demikian, Dewan Sumatera Timur masih bersedia menerima pembubaran RIS dengan syarat NST dileburkan ke dalam RIS bukan ke dalam Republik Indonesia atau RI. Pada tanggal 15 Agustus 1950, terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan NST dibubarkan. Wilayah yang dicakup oleh negara bagian ini meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedege, Karo, Simalungun, Batubara, dan Asahan.